Baik, kita akan lanjutkan praktikum yang kemarin. Jadi terakhir kita praktikum mengenai penambahan data pada database MySQL ya. Halaman terakhirnya seperti ini. Jadi formnya dalam bentuk modal. Nah, kemarin juga sudah berhasil untuk simpan. Tetapi kali ini kita coba akan memodifikasi. Yang pertama adalah notifikasinya. Jadi kita notifikasinya kita ubah sedikit jadi agar lebih rapi. Saya bilang lebih rapi nanti karena kita akan menggunakan beberapa mekanisme ya, karena untuk memunculkan data terbaru kita harus merefresh halaman karena basisnya adalah bahasa server side bukan bahasa client side. Jadi halaman harus di refresh seperti itu. Mekanismenya nanti akan kita rubah sedikit. Kita buka terlebih dahulu untuk filenya ya. Seperti ini. Kita akan rubah terlebih dahulu. Kemarin mekanismenya adalah seperti ini. Ini. Jadi setelah melakukan operasi SQL di sini, maka dia akan ngecek apakah operasinya itu berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka akan memunculkan hanya sebuah alert. Kemudian di refresh seperti itu ya. Kita akan rubah sedikit di sisi sini. Kita notifikasinya menggunakan Sweet Alert. Kita lihat Sweet Alert terlebih dahulu. Sweet Alert. Nah ini ya, Sweet Alert. Seperti apa sih Sweet Alert? Nah, seperti ini ya contohnya. Ini yang biasa. Kemudian ini yang sukses, ada ikonnya ini. Kita bisa hanya memunculkan satu tombol saja. Kemudian ini yang bisa di custom ya ikonnya. Kita lihat. Jadi nanti kita akan menggunakan yang mungkin ini ya, mungkin ini atau yang close ini aja. Kita pakai yang sederhana aja seperti ini. Nah ini. Jadi nanti kita oke, nanti dia udah message-nya seperti lebih bagus daripada kita menggunakan alert biasa miliknya JavaScript ya, seperti itu. Oke, kita coba untuk memodifikasinya. Jadi sebenarnya kita butuh komponen lain yaitu session, karena mekanismenya adalah setelah operasi ini berhasil, maka halaman akan di refresh terlebih dahulu, baru kita akan memunculkan Sweet Alert-nya ya. Nah, seperti itu mekanismenya. Karena dia melewati proses refresh, maka kita harus memiliki data yang tidak akan hilang saat halaman di refresh. Maka jalan satu-satunya kita menggunakan session. Nah, untuk menggunakan session, maka kita harus mendeklarasikan session start ya otomatis. Lalu di mana kita harus mendeklarasikan session start tersebut? Maka caranya adalah kita tempatkan di file yang selalu diakses oleh halaman ini. Ada dua kemungkinan ya, bisa ditaruh di koneksi atau ditaruh di base page-nya. Base page-nya kemarin index ya, kita bisa ditaruh. Untuk ini kita coba untuk ditaruh di koneksi saja. Kita buka koneksi, konfigurasi, kemudian config. Kita buka, kita deklarasikan di sini session start. Seperti ini ya, session start. Kita simpan, kita tutup aja.
Maka di sini kita akan menggunakan session nanti. Kita hapus terlebih dahulu echo-nya. Ini juga kita hapus terlebih dahulu. Kita membuat session, jadi kita akan membuat jika operasinya berhasil, maka kita membuat session. Kita beri namanya session. Kita akan mengirimkan kita akan menyimpan penanda ini berhasil atau tidak ya, karena nanti hubungannya dengan model icon tadi. Kalau berhasil maka pakai icon centang, kalau gagal menggunakan icon silang, kan seperti itu. Maka kita harus punya penanda. Artinya saya akan menggunakan mekanisme array pada yang pada pesan yang disimpan ke dalam session. Misal gini, array. Jadi yang pertama berhasil seperti ini. Kemudian pesannya data berhasil ditambahkan. Nah, seperti ini ya. Kita copy aja. Jika gagal, ini gagal, data gagal ditambahkan, ya seperti ini. Nah, udah seperti ini. Setelah else, kita refresh halamannya ya, seperti biasa. Seperti ini. Oke. Jika sudah, maka di paling bawah kita akan membuat mekanismenya ya. If is set $session pesan ops. Nah, iset di sini menandakan, kalau kemarin iset yang atas ini ya, iset request btn simpan, artinya jika btn simpan telah ditekan, seperti itu. Jika ini artinya jika session pesan ops sudah dibuat, maka kalau sudah dibuat menandakan bahwa dia melalui proses ini terlebih dahulu. Jika dia belum ada, berarti kan tidak melakukan proses ini, maka dia dari sini. Kemungkinan dia belum tekan tombol simpan, seperti itu logikanya. Jika tombol simpan, jika session pesan sudah ada atau sudah terbuat, maka kita akan bikin variabel dulu ya. Variabel D gini aja, sama dengan kita ambil array-nya terlebih dahulu. Nah, kita cek if $D array ke 0 sama dengan berhasil
maka akan membuat switch alert yang sukses. Nah, selebihnya switch alert yang error seperti ini ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu gimana sih switch alert itu sintaknya. Misal ini, nah, kita lihat dulu success message. Kita searching. Nah, di sini ternyata success message. Oh, ternyata ini kita cari ya. Ini sintaknya kayaknya lebih jauh ke dalam. Jadi kita ingat-ingat di sininya ID SA success. Kita cari di bawah, paling bawah. Kita coba cari di sini. Kemungkinannya di sini. Switch alert in JS, kita buka. Nah, ternyata di sini. Ini sebenarnya jadi satu karena ini di JS Minifier. Jadi kita cari pelan-pelan di sebelah sini. Kuncinya adalah tadi ya, SA success. Kita cari ini SA basic. Kita cari SA success. Nah, ini kita ketemu di sini. SA success ya. Klik function dari sini. Jika objek SA success ditekan, maka dia akan menjalankan fungsi swall, title good job, title you click on the button, tipe success. Ya, ini panjang sampai sini. Tapi sebenarnya cukup sampai sini aja sebenarnya. Kita copy swallnya, nanti kita modifikasi sedikit. Nah, sampai sini aja sebenarnya. Copy. Kita ke sini. Karena basisnya swall adalah JavaScript, maka kita membuat JavaScript terlebih dahulu. Kita atur seperti ini aja biar mudah. Seperti ini. Karena kita di atas menggunakan petik 2 di sini, maka yang di sini kita ubah jadi petik 1 karena tidak boleh bersamaan penggunaannya. Seperti ini. Kita rubah bagian ini, title-nya kita ganti berhasil. Oh, ini kita rubah sedikit aja, kita tidak pakai array ya, kita pakai gini aja. Langsung kita menggunakan ini lebih mudah. Kita ganti. Nah, seperti ini aja nanti pemicunya. Ini tanpa gini, jadi tidak menggunakan array. Jika variabel D sama dengan berhasil, seperti ini aja langsung, maka di sini teksnya langsung kita fixkan jika gagal kita copy aja. Jika gagal kita copy, sama hanya mengganti dalamnya, kontennya diganti. Gagal, data gagal ditambahkan. Data gagal ditambahkan, tipenya bukan sukses tapi error. Seperti ini untuk memunculkan icon yang model silang. Ya, oke. Jika sudah selesai, maka kita hapus
sessionnya ya, session destroy, kita cari. Kita beri session destroy, yang mau di destroy adalah pesan ops karena sudah tidak dibutuhkan pesannya, seperti ini. Kita refresh, kita coba terlebih dahulu ya, apakah berhasil atau tidak. Oh, ternyata ada kesalahan ya. Ada kesalahan sedikit. Kita lihat seperti biasa cara untuk mengeceknya. Kita matikan untuk error reportingnya di base page. Kita buka base page-nya, kita matikan terlebih dahulu untuk munculkan kode errornya apa. Kita refresh. Oh, ternyata kurawal pada file data baris 80. Baris 80. Oh ya, kita kurang titik koma ya di sini. Hanya seperti itu. Kemudian kita nyalakan lagi. Kita refresh halamannya. Nah, muncul. Kita coba untuk menambahkan ya. Nah, ternyata switch alertnya tidak muncul. Kenapa? Kita lihat terlebih dahulu di base page-nya. Kira-kira terjadi masalah apa sebenarnya? Jadi sebenarnya switch alertnya itu membutuhkan JavaScript swal switch alert. Kita lihat di base page ada belum? Oh, sudah ternyata switch alertnya. Tetapi penggunaan switch alert berupa di bawah yang JS-nya. Kenapa di bawah? Karena rancangan kita awal adalah seperti ini, sedangkan konten adalah di sini. Jadi kemungkinan JS yang sini dibaca setelah kita mengakses halaman ini. Artinya saat kita mengakses ini, JS-nya belum terbaca karena dibaca di paling bawah. Nah, kita coba untuk kita rubah ya. Kita rubah ini, kita cut, kita pindah di paling atas sini. Kita simpan, kita coba berikutnya. Kalau nyimpannya berhasil ya ini. Nah, simpannya berhasil, cuman dia tidak memunculkan switch alertnya. Kita lihat lagi, barangkali ada yang ketinggalan. Karena error itu terjadi banyak kemungkinan ya. Lah, ini kan berhasil. Ini efek sisa yang tadi. Kalau kita refresh lagi, oh ternyata masih muncul terus. Kenapa? Karena sessionnya setelah muncul tidak dihancurkan, tidak di-destroy seperti ini ya, tidak di-destroy. Jadi ini destroy-nya bermasalah. Misal kita coba pakai sintak yang lain. Kita refresh halamannya. Oke, kita coba lagi. Nah, hilang kan? Jadi memang mekanisme ini adalah saat session itu terbuat sekali dan dimunculkan seperti ini, setelah berhasil maka dia akan dihapus sessionnya karena udah dimunculkan. Jika tidak menggunakan ini, maka setiap kali di refresh dia akan muncul terus
Padahal saya belum melakukan operasi tambahan seperti itu. Makanya di sini akan di unset, dihapus sessionnya ya. Jika sudah dimunculkan, kita coba tidak tambahkan lagi. Ini aja kita simpan. Oh, oke, ternyata ada masalah. Setelah di refresh dia malah tidak muncul ya. Kita coba untuk rubah mekanismenya. Jadi ini enggak ditaruh di bawah, tapi kita taruh di atas. Di atas seperti ini. Kita simpan, kita coba lagi. Muncul ya, oke. Nah, kalau kita refresh lagi, apakah tetap muncul? Ternyata tidak, berarti benar mekanismenya. Jadi setelah itu kita hanya salah penempatan yang kasus terakhir ya. Jadi ini sudah bisa, kita muncul seperti ini. Kita coba lagi misal. Berhasil, data berhasil ditambahkan. Nah, seperti ini. Kalau gagal gimana? Nah, kita coba untuk gagal. Kita skenariokan gagal ya. NIM yang sudah ada aja berarti gagal. Karena NIM-nya adalah primary key. Ini misal. Oh, berhasil. Oh, mohon maaf. Ini kesalahan ada di database ya. Kita cek database-nya. Kayaknya NIM-nya belum di primary key. Kita cek. Di address. Oh, maaf, bukan address. Siakat. Mahasiswa. Kita hapus dulu yang sama ini ya. Kita buktikan bahwa harusnya NIM-nya belum di primary key. Nah, kan belum ada primary key untuk NIM. Kalau di primary key jelas tidak bisa karena ada data yang sama, maka kita hapus dulu. Karena kasus seperti ini sudah terlanjur seperti ini, kita hapus delete from mahasiswa where NIM go. Kita hapus dulu yang NIM 33 itu. Sudah hilang ya NIM 333 yang sama. Kemudian kita kasih primary key. Hanya masalah database-nya yang tidak unik, tidak primary key. Ini kita refresh dulu. Kita coba tambahkan yang 33. Berhasil. Coba kita tambahkan lagi yang sama 33 lagi.
gagal. Nah, ini bentuk gagalnya ya, bentuk sweet alert yang gagal, ada icon gagal seperti ini. Oke. Nah, baik. Berikutnya coba kita lanjutkan untuk mekanisme berikutnya ya. Jadi setelah kita bisa menambahkan data, maka berikutnya adalah mengedit data. Nah, ini proses dari tambah, edit maupun hapus yang paling kompleks adalah edit. Ya. Yang paling kompleks adalah edit. Kemudian tambah, baru yang terakhir hapus. Tinggal hapus by primary key saja. Saat kita akan membuat mekanisme edit data ya, berarti kita membutuhkan sebuah tombol di sebelah kanan ya. Di sini tombol edit. Kalau kita edit, tekan edit ini, maka dia akan memilih dulu data ini dan dimunculkan di teksnya. Munculkan di teksnya, kemudian kita ubah isinya, kemudian kita update seperti itu ya. Jadi kita harus modifikasi hal ini. Kita harus modifikasi ini untuk menambahkan kolom sebelah kanan ya, kolom operasi namanya. Dan di kolom operasi ini berisi tombol untuk edit tadi. Kita rubah mekanismenya. Kita tambahkan di sini. Nah, ini ada operasi berarti ya. Kita copy, kita paste bawahnya, semisal operasi. Kemudian di sini juga sama, kita tambahkan kolom kosong saja terlebih dahulu untuk membuktikan struktur tabelnya. Kita lihat. Nah, kolom operasi sudah terbentuk seperti ini. Kita tinggal tambahkan tombolnya. Kita akan membuat tombolnya di sini aja ya, biar lebih mudah. Karena tombol itu terbuat dari HTML, maka nanti akan sedikit menyulitkan jika kita membuatnya di dalam PHP seperti ini. Dalam PHP seperti ini. Yang lebih mudah adalah kita tutup PHP-nya terlebih dahulu. Kita tulis tombol editnya itu di blok HTML. Jadi cara untuk memudahkan seperti itu. Walaupun cara di sini juga bisa, kita tidak ada masalah. Tapi nanti lebih enak seperti itu. Kita tutup terlebih dahulu PHP-nya. Kita luruskan biar kita tahu ini tutupnya. Nah, kemudian kita buka PHP. Ini berarti mekanismenya tidak seperti ini. Kita pecah aja ekornya ya kalau begitu ya. Kita rubah sedikit. Tetap berwarna merah, artinya warna merah itu gini. Kita rubah bagian sini ya. Jadi kita tutup di sini terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oh, di sini aja. Kita buka TD-nya sekalian. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup PHP-nya. Kemudian kita echo lagi. Nah, seperti ini. Tutup TD-nya ini, tutup TR-nya ini. Tengahnya di sini kita buka PHP lagi. Nah, seperti ini. Jadi echo-nya ini berhenti sampai sini, kemudian echo lagi sampai sini. Karena yang kita akan bikin adalah button, maka kita sisipkan di tengahnya seperti ini.
Kita copy aja ya button ini ya. Kita copy buttonnya di sisi sini. Nah, seperti ini buttonnya. Button kelas kita ganti dengan sukses. Margin bottom kita hilangkan aja. Data modal kita biarkan. Jadi konsepnya adalah saat saya tekan button ini atau tombol edit ini, maka dia akan memunculkan modal, tapi bukan modal tambah tapi modal edit. Kita rubah dulu, kita belum punya modal edit, nanti kita akan buat. Ini kita ganti dengan kelola data. Kita ganti dengan kelola data seperti ini. Nanti kita bikin modal ini ya, modal edit. Nah, posisi di sini tombol ini harus sudah membawa data dari apa yang dipilih ya. Kita coba terlebih dahulu. Nah, muncul di sini. Kita ganti aja, jangan kelola, update data gitu aja. Update data. Jadi tombol ini sebenarnya sudah memiliki data yang akan diupdate itu. Jadi di sebelah sini kita tambahkan. Kalau form kita bentuk modal dan kita akan membuat form edit seperti ini, kita tetap membutuhkan bahasa client side yaitu JavaScript untuk memunculkan data, karena kita tidak boleh refresh ya, nggak boleh refresh halaman. Kita harus langsung saat tombol ditekan, data akan dikirim ke modal seperti itu. Maka jalan satu-satunya kita menggunakan JavaScript atau bahasa client side, tapi dalam taraf sederhana. Kita bikin seperti ini, data name sama dengan, kemudian data nama sama dengan gini, dan data TGL sama dengan gini. Nah, seperti ini. Di tengahnya kita akan isi dengan variabel dari name ini. Karena ini posisinya HTML, maka di dalamnya kita tempatkan seperti ini. PHP terlebih dahulu ya. $name. Kita copy. Ini diganti variabelnya nama, yang ini diganti TGL. Kemudian di paling terakhir di sini kita kasih on click. Jadi kita kasih event on click, tombolnya saat diklik dia manggil yang namanya tampilkan, bukan tampilkan, kita ganti show data 1 this, seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan membuat function JavaScript-nya ya di bawah ya. Paling bawah kita tempatkan JavaScript. Kita membuat function show data 1 L. L itu merupakan singkatan dari elemen yang nanti akan menampung dari this. This ini akan mengirimkan name ini, nama, dan TGL di sini.
Jadi seperti ini. Kita bikin variabelnya $nim, $var_nim sama dengan $l titik data buka kurung nim, seperti ini ya. Kita membutuhkan 3 data yang ditampung. Nim, nama, kemudian tgl. Sini diberi dengan yang sama, tgl. Bawahnya kita harus membuat terlebih dahulu modalnya ya, modalnya. Nah, untuk membuat modalnya kita tidak perlu bikin dari awal, kita cukup copy dari yang modal tambah. Copy saja di sini. Kita ubah ID-nya menjadi modal edit sesuai dengan yang di tombol tadi ya. Ini form update data, semisal. Nah, karena name itu tidak boleh sama, maka txt name sudah digunakan oleh di yang form data, maka kita tambahkan itu aja. Dan seperti ini. Khusus name, karena primary key tidak boleh dirubah, maka kita buat di sini read only, hanya untuk yang item primary key agar tidak dirubah. Karena input ini berhubungan dengan JavaScript ini, maka kita beri ID. Jadi khusus yang ini kita tambahkan, bukan name ya, ID. Isinya sama dengan name, tidak ada masalah. Ini juga sama. Kita beri ID, simpan. Nah, kita ingat-ingat bahwa ID dari txt name ini ya. Maka di sini kita akan membuat seperti ini, dollar. Yang kita panggil adalah ID-nya txt name titik file, kita ambil dari name. Name ini berasal dari sini. Nah, yang berikutnya txt nama titik file nama. Berikutnya seperti ini ya, kurang lebihnya. Nah, jika sudah, kita coba untuk mencobanya. Ini kita refresh, kita coba satu aja. Nah, keluarkan datanya di sini. Nah, kita coba yang 55 edi 24 April 2020, kita coba. Ternyata sama kan. Nah, muncul data yang ingin diupdate. Nah, seperti ini. Ini hanya proses untuk memunculkan data di form ini. Kita belum membuat untuk update-nya ya. Sekarang kita coba untuk buat update-nya. Kita ke form modal update-nya di sini. Kita ganti, kita tidak boleh menggunakan btn simpan, kita menggunakan btn update semisal. Update ini ya. Ini kita ganti kata-katanya update. Ya, seperti ini. Tetap submit, tetap formnya kita ganti form update. Kemudian kita membuat cara yang sama dengan mekanisme untuk simpan atau tambah data kemarin. Kita copy aja PHP ini. Oh, bukan PHP-nya ya, mulai dari if-nya aja kita copy. Kita tempatkan di bawah sini. Kita rubah if-nya.
jika btn update, berarti ya, if btn update sudah ditekan, maka dia akan mengambil dari ini, bukan nim lagi tapi nim e, karena kita sudah rubah tadi. Nah, nim seperti ini sama, tidak ada masalah, tapi yang ini harus dibedakan karena yang dipanggil adalah yang ini, bukan yang atas. Ingat bahwa ini namanya sudah berbeda. Ini operasi MySQL eQuery koneksi, ini bukan lagi insert into ya, tapi update set, karena SQL untuk update itu sedikit berbeda. Update mahasiswa set name sama dengan gini, nama, where, oh sorry, ini bukan name ya, primary key, berarti ini salah, nama, koma, tgl lahir, where, name sama dengan seperti ini. Nah, kemudian nama kita ambil dari $nama, tanggal lahir kita ambil dari tgl, dan name dari name. Seperti ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat lagi untuk switch alertnya ya. Pesan ops berhasil, karena udah digunakan ini berhasilnya, maka kita coba untuk membuat berhasil 2 dan gagal 2 seperti ini. Nah, di sini di mekanisme yang berhasil 2 gagal 2 kita ubah yang di atas. Nah, seperti ini. Jika berhasil, nah ini akan kita rubah terlebih dahulu ya. Di sisi sini kita cut di sini ya. Kita enter. Ini kita rubah if $d sama dengan gagal. Nah, ini kan gini. Ini berhasil, ini gagal. Nah, kita copy aja jika sudah. Kita buat di bawahnya. Jika berhasil 2 dan gagal 2. Nah, berhasil, data berhasil di update. Yang berhasil 2 adalah update ya. Gagal di update seperti ini. Nah, udah seperti ini. Ininya tetap sama ya mekanismenya. Nah, kita sekarang coba untuk refresh, kita coba untuk update datanya. Oh, kita cek lagi benar ada yang masih ketinggalan. Nah, insya Allah tidak ada. Kita coba untuk merubah yang Johnny. Kita rubah tanggal lahirnya menjadi misalkan ini awalnya 1 Januari 2001, kita ubah 1 Januari 2010 misalkan. Kita refresh dulu ya. Kita update. Kita ubah ininya aja langsung 2010. Seperti ini. Kita update. Berhasil, data berhasil diupdate. Kita lihat udah berubah ya. Berarti update-nya berhasil. Kita coba lagi ulang, misalkan ini kita ubah yang galuh ini, namanya kita ganti update.
Nah, lalu Hendrawan berhasil ya. Oke, untuk update kita udah berhasil, jadi update-nya menggunakan modal juga sama seperti tambahnya. Kemudian langkah berikutnya kita coba untuk membuat yang hapus ya, hapus. Kita buat hapus dengan konsep yang sama. Jadi ada tombol untuk hapusnya di sebelah kanan, kita bikin aja dari sini tombol hapusnya, kita copy, nah seperti ini, cuma tidak sebanyak ini, nanti kita hapus ini. Data tugelnya modal tetap sama, tapi modalnya modal hapus. Yang kita butuhkan hanya yang primary key, jadi data NIM aja. Yang data nama kita hapus, data tanggal juga kita hapus. On kliknya show data 2 semisal. Ini hapus data. Kemudian coba kita bedakan lagi untuk tombolnya, bukan sukses tapi kita coba untuk BTN danger. Kemudian kita membuat modalnya ya, kita bikin modal untuk hapus sebagai konfirmasi terlebih dahulu. Kita copy dari modal edit aja, enggak apa-apa. Kita copy sebelah sini, kita copy modal hapus ya, sesuai dengan yang ini. Tadi udah dirubah belum? Untuk modal, udah, modal hapus. Oke, ini modal hapusnya. Form hapus data. Nah, seperti ini. Form update-nya kita ganti form hapus. Nah, di sebelah sini adalah kuncinya di sisi sini. Yang kedua kita tidak butuh ya, hanya primary key-nya aja, dan ini kadang-kadang saat hapus tidak perlu dimunculkan. Jadi ini kita hapus, dan nanti juga akan di hidden. Ini tidak menggunakan input tipe teks, tapi menggunakan tipe hidden. Kemudian kita ganti name-nya, txt name e kita ganti txt name h, id-nya juga sama, txt name h. Seperti ini, biarkan. Kemudian kita kasih bawahnya tulis kata-kata Anda yakin ingin menghapus data ini. Tombolnya kita ganti, bukan update tapi BTN hapus. Ini kita ganti hapus, simpan. Kita buat mekanisme lagi seperti yang tadi ya, jadi show data 2 nya kita copy aja biar mudah, biar tidak nulis dari awal. Nanti kita modifikasi sedikit, function show data 2. Kita hanya butuh name, maka ini dihapus, kita tidak perlukan ini. Ini juga sama, ini namanya bukan name e id-nya tapi name h, karena udah kita rubah. Seperti ini ya kurang lebihnya. Jika sudah, maka kita membuat mekanisme untuk BTN hapusnya. Kita copy di sini, copy, BTN hapus. Ini kita hapus karena kita hanya butuh name-nya. Ini pun ganti txt name h. Operasinya tidak seperti ini ya, tetapi menggunakan delete from mahasiswa, where name sama dengan $name. Nah, ini sudah sama. Jika berhasil maka berhasil 3 dan ini gagal 3 misal.
Kemudian kita bikin yang di atas sama ya, kita bikin pesannya, kita copy aja dari yang sebelumnya, copy, berhasil 3 dan gagal 3, berhasil, data berhasil dihapus misal. Data berhasil gagal dihapus misal seperti ini. Oke, kita simpan, kita refresh terlebih dahulu. Kita coba menghapus yang nomor ini terakhir aja, hapus data. Nah, ini tulisannya ke bawah gini tidak terus, kenapa? Karena kita menggunakan form group dengan cool MD6 ya. Kalau ingin kita panjang seperti ini, kita ubah di sini. Ubah di sini tadi. Nah, ini karena menggunakan 6 ya, kita ubah ke 12 biar los ke kanan. Kita refresh. Anda yakin ingin menghapus data ini? Hapus. Berhasil dihapus, maka data yang paling terakhir tidak ada, akan hilang. Kita coba yang tengah misalkan. Nih ya, kita hapus data. Berhasil, data berhasil dihapus, udah hilang kan. Nah, oke, sampai praktek ini kita sudah bisa untuk menambah data, menampilkan data, menghapus data maupun mengupdate data. Cara ini adalah cara sederhana, artinya nanti kalau ingin dimodifikasi tetap bisa. Semisal karena ini menggunakan if banyak sampai 6, kita bisa memodifikasi menggunakan array misalkan di sessionnya ini. Jadi kita kasih penanda bahwa ini untuk update, ini untuk delete, ini untuk tambah juga bisa, terserah. Jadi konsep create, read, update, delete tidak fix seperti ini. Ini hanya dasar untuk pembelajaran saja. Kalau ingin dimodifikasi silakan, bisa lebih sederhana mungkin ya, tidak ada masalah. Ini hanya untuk pembelajaran seperti yang saya katakan di awal. Sampai sini kita sudah bisa untuk create, read, update, delete-nya. Oke, cukup sekian untuk video pembelajaran operasi data di database MySQL. Untuk SQLite sebenarnya sama ya, sebenarnya sama, hanya beda untuk pemanggilan di sisi seperti ini. Mungkin nanti kita akan buat videonya untuk SQLite, kita modifikasi yang ini ya, kita ambil data SQLite-nya. Baik, terima kasih. Cukup sekian.